Halo. Perkenalkan, nama saya Repka Paulina Harmanus dari jurusan Sosiologi angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai informan saya untuk penelitian saya. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Raina Maulidila dari jurusan Sosiologi. Oke, Raina, sebelumnya makasih ya kesempatannya karena kamu udah mau diwawancarain sama aku. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Boleh nggak tolong jelasin gimana awal mulanya kamu bisa jadi influencer? Oke, awal mulanya aku jadi influencer itu pertama karena aku ikut kayak ajang gadis sampul gitu. Nah di situ tuh ada seleksinya gitu dan aku kebetulan masuk finalis 500 besar. Nah terus di situ ada, jadi aku cuma masuk sampai 500 itu, cuman di situ kita jadi banyak tawaran gitu loh, tawaran endorse gitu, maksudnya kayak kita nge-endorse barang-barang yang udah difasilitasi nih sama si ajang gadis ini gitu. Terus di situ semenjak aku join gadis ini dan setelah aku udah lepas dari istilahnya ajang itu, kontraknya udah berakhir. Nah di situ jadi aku maksudnya secara mandiri brand-brand itu tuh nge-endorse aku gitu. Jadi mungkin ada pengaruhnya dari si ajang agensi ini gitu. Oke. Kamu kalau sehari-hari bikin konten tuh konten apa aja dan kenapa kamu milih untuk bikin konten dengan tema itu? Oke, kalau sehari-hari aku kontennya itu lebih ke beauty enthusiast gitu. Aku suka kayak bikin konten makeup, terus aku suka bikin kayak konten fashion, mix and match, terus juga kadang aku suka bikin kayak self development gitu, kayak yang istilahnya yang yang berdampak positif gitu buat para pengikut aku sendiri. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, gimana hubungan kamu sama followers kamu di sosmed? Hubungan aku sama maksudnya kayak hubungan aku sama followers aku tuh lumayan cukup baik gitu, kayak interaksinya gitu. Tapi kebanyakan kayak pengikut aku tuh masih kadang suka takut gitu untuk nanya gitu. Dia tuh maksudnya kayak pengikut aku tuh lebih sering gitu kayak interaksi sama aku tuh melalui kayak reply story gitu, melalui kayak secara chat langsung gitu. Jadi menurut aku lebih ke hubungan dua arah gitu. Oke. Jadi kita udah tahu nih ya soal kamu awalnya jadi influencer gimana, terus kayak kita juga udah tahu kamu bikin konten apa aja sehari-hari. Nah sekarang aku mau ke inti pertanyaan dari penelitian aku tentang influencer culture. Sebelumnya kamu sendiri udah tahu apa belum sih arti dari influencer culture itu sendiri? Arti influencer culture menurut aku kayak istilahnya kayak influencer sendiri kan istilahnya orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Betul. Gitu. Jadi menurut aku tuh kayak influencer culture itu istilahnya orang yang bisa mempengaruhi orang lain sebagai kayak role model gitu, kayak istilahnya sebagai orang yang bisa diikutin di media sosial gitu. Oke, betul. Jadi aku ada slide sendiri kalau jadi disclaimer dulu sebelumnya kalau misalnya influencer culture itu adalah gimana caranya para influencer ini sesuai namanya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dia atau followersnya dia untuk dijadikan role model ataupun konten-kontennya itu bisa mempengaruhi gaya hidupnya mereka gitu, kurang lebih influencer culture itu. Nah, kalau kamu sendiri apa sih yang bikin kamu semangat untuk terus bikin konten di sosmed? Yang pertama tuh karena maksudnya kayak yang bikin aku semangat karena banyak istilahnya orang yang banyak istilahnya orang yang ngelirik Instagram aku gitu. Jadi itu salah satu faktor yang bikin aku semangat untuk terus konten lagi gitu. Terus juga dukungan gitu dari teman-teman aku, dari keluarga aku gitu, kayak selalu mendukung aku buat untuk terus kayak buat konten-konten yang istilahnya yang menarik gitu. Terus juga kayak buat aku sendiri bikin semangat konten karena aku juga dilirik gitu, maksudnya sama istilahnya produk-produk atau brand-brand ternama gitu. Jadi ya bikin aku semangat karena banyak juga yang mengadain kerjasama, brand-brand itu mengadain kerjasama sama aku gitu. Jadi aku jadi ada motivasi gitu untuk terus konten. Oke. Nah, kalau kamu sendiri nih sebagai influencer melihat peran dari orang-orang seperti kamu yang jadi influencer ke anak-anak muda terutama Gen Z itu gimana sih? Pengaruhnya untuk anak-anak muda ya, maksudnya kayak sekarang kan
suka berseliweran gitu, kayak banyak konten-konten di TikTok yang masuk atau nggak di Instagram yang masuk ke FYP atau Reels kita gitu. Di situ tuh kayak pengaruhnya itu buat Gen Z, kayak di situ anak-anak muda tuh bisa memilih mau mau konten apa, misalnya mau memilih kesukaan dia tuh apa gitu, minat dia, passion dia tuh apa gitu. Dan menurut aku itu berpengaruh buat istilahnya mencari identitas Jati dirinya. identitas jati diri kita sendiri gitu, kayak kita tuh arahnya mau kemana gitu. Dan juga kayak menurut aku lebih ke ini sih, ke kesukaan mereka gitu. Jadi ya kalau aku sukanya kayak misalnya aku lebih sukanya ke lifestyle, ya aku sukanya make up gitu, aku sukanya fashion gitu. Mungkin kalau misalkan kayak yang lain gitu sukanya ke gaming atau apa, ya itu sesuai sama mereka sendiri gitu, sesuai sama kesukaan hobi mereka gitu. Oke, berarti influencer tuh cukup berperan penting ya dalam kehidupan Gen Z. Nah, kalau menurut kamu sendiri, gimana sih reaksi followers kamu, khususnya followers kamu yang Gen Z nih, ke konten-konten yang kamu posting di sosial media? Reaksinya dari aku sih kayak sebagian banyak, maksudnya sebagian tuh impress gitu, tertarik sama konten-konten aku gitu, ngedukung aku buat terus bikin konten gitu. Tapi sebagian juga yang hanya istilahnya pengikut aku tuh hanya sekedar menjadi penonton aja gitu, cuma ngeliat aja gitu, nggak ada interaksinya. Mereka cuma udah ngeliat konten aku ya biasa aja gitu. Cuman kebanyakan pengikut aku tuh yang sesuai lah, maksudnya kebanyakan kayak aku kan kebanyakan pengikutnya cewek, jadi mereka tuh tertarik gitu sama konten-konten makeup aku. Oke. Nah, tapi pernah ada nggak sih kayak followers kamu yang cerita atau ngobrol gitu, curhat di DM atau di direct message kamu, kayak kalau konten yang kamu buat itu justru bikin mereka jadi lebih pede, percaya diri, ataupun bahkan bikin mereka jadi malah minder, malah insecure gitu? Kalau konten-konten aku sih ada beberapa yang emang memotivasi mereka gitu. Maksudnya kayak pernah yang waktu itu aku pernah nge-share tentang suatu komunitas, dan dia tuh tiba-tiba join komunitas itu. Berarti kan dia ada tertarik gitu, istilahnya ada motivasi untuk kayak join gitu. Dia ada istilahnya confident lah untuk join komunitas itu, dan dia cerita ke aku katanya berkat aku dia jadi lebih percaya diri nih untuk join organisasi gitu. Tapi ada sebagian yang mungkin dia sebagian maksudnya kayak pengikut aku yang jadi curhat keluh kesahnya, kayak jadi bikin insecure gitu, kayak takut untuk gak berkembang gitu, takut takut gak percaya diri gitu. Tapi ya maksudnya ya di situ aku posisinya istilahnya kita sharing is caring aja, maksudnya kayak ya kita saling berbagi aja, terus saling memberikan istilahnya semangat untuk dia lebih percaya diri lagi gitu di sosmed gitu, untuk gak takut ngeposting sesuatu gitu. Ya, apalagi konten-konten yang kadang ditampilin sama influencer itu kadang itu kayak gaya hidupnya fancy banget. Iya. Jadi kadang bikin orang tuh kayak, gue kok kayak nggak bisa ngikutin gaya hidup lo ya, aku kayaknya hidup lo mewah banget gitu. Tapi mungkin dari kamu sendiri sering ngasih support gitu ya ke teman-teman, ke followers kamu, supaya mereka nggak insecure gitu. Sebenarnya lebih ke konten-konten aku juga nggak ngikutin maksudnya standar hidup kayak di selebgram sih. Sebenarnya lebih ke apa adanya sih konten aku, yang nggak terlalu terlihat mewah atau gimana, tapi lebih kayak down to earth, sederhana aja, yang realistis aja, kayak sesuai sama keadaan aku juga gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana caranya untuk nentuin konten-konten apa sih yang mau kamu posting, atau apa sih yang kira-kira kayaknya nggak akan gue posting deh gitu? Oke, kalau aku sih biasanya kalau mau posting konten itu biasanya aku suka ngeliat infonya dulu nih, kayak maksudnya tren-tren apa yang lagi ada di sosmed sekarang. Terus juga aku tuh lebih ke tetap ke istilahnya ke kategori aku beauty lifestyle gitu. Jadi aku nggak keluar dari jalur situ. Jadi mau nggak mau aku tetap kayak istilahnya buat menarik konten aku itu aku nggak kemana-mana gitu. Maksudnya kayak aku tetap fokus di beauty lifestyle itu. Dan menurut aku kayak konten-konten yang aku buat itu tuh kayak buat selalu dari diri aku sendiri, aku selalu buat ciri khasnya gitu, kayak girly, feminin gitu. Jadi nggak merubah istilahnya kategori yang aku udah buat gitu. Personal branding kamu juga ya? Sebagai personal branding aku di situ. Oke. Nah, tapi menurut kamu konten-konten yang kamu buat tuh lebih banyak berdampak positif, apa bahkan
berdampak negatif nih ke rasa percaya diri followers kamu? Aku tuh kayak menurut aku lebih berdampak positif sih ke followers aku, karena di situ kayak aku maksudnya pengikut-pengikut aku mereka tuh kebanyakan juga ya, karena di komunitas gadis itu istilahnya kebanyakan perempuan gitu. Maksudnya emang harus khusus untuk perempuan, jadi mereka juga dengan apa ya, dengan istilahnya pemikiran yang positif gitu, jadi yang ngebuat mereka juga kayak apa ya, membuat mereka juga kayak ngebuat mereka untuk apa, nggak memandang influencer itu negatif gitu. Kayak menurut aku kayak konten-konten aku yang di sosmed itu mereka justru kayak ngedukung gitu, kayak nggak ada apa, nggak ada istilah untuk apa, menjatuhkan gitu. Mereka tuh suportif gitu, maksudnya pengikut aku tuh bahkan kalau misalkan aku ngeposting sesuatu kadang mereka suka komen gitu, jadi kita tuh emang udah ada ikatannya gitu dari semenjak yang gadis itu, jadi berlanjut hingga sekarang gitu. Jadi ada interaksi apa, interaksinya itu maksudnya tetap berjalan gitu. Jadi banyak kayak teman-teman kamu atau followers kamu itu adalah teman-teman kamu waktu gadis ya? Iya. Jadi mereka udah paham ranahnya kamu, konten-kontennya kamu tuh ke arah mana gitu. Oke, kalau kamu sendiri ngerasa nggak sih kamu tuh punya tanggung jawab tertentu ke followers kamu soal konten yang kamu bikin? Aku ngerasa ada tanggung jawab gitu, kayak untuk konten-konten aku, kayak aku ngebuat biar gak menyinggung sesuatu gitu. Terus juga tanggung jawabnya paling ya menjaga untuk buat konten-konten yang istilahnya positif gitu, yang nggak menjatuhkan seseorang atau gimana, karena kebanyakan kayak konten-konten aku tuh kayak buat ngajarin kayak self development, kayak membangun gitu ya, kayak membangun personal branding itu pas awal-awal. Oke. Tapi ada nggak sih pengikut atau followers kamu juga yang kayak sering curhat kalau mereka tuh jadi pressure atau jadi stres gara-gara coba ngikutin standar hidup ataupun standar dari konten-konten yang kamu buat gitu? Pernah sih ada yang curhat gitu ke aku gitu, kalau dia tuh insecure sama standar hidup di sosial media gitu. Cuman Secara general ya, bukan standar hidup kamu? ya bukan secara general gitu. Kebanyakan di sosial media kan kadang nggak sesuai sama realitanya. Iya. Dan dia tuh masih bingung mencari apa, identitas jati dirinya tuh kemana gitu. Tapi menurut aku saranin kayak nggak usah ngikutin standar kehidupan di sosial media, karena bakalan beda gitu. Dan fokus aja sama kesukaan istilah pengikut aku gitu. Maksudnya kayak jadiin itu motivasi, jangan buat dia tuh semakin takut gitu, semakin insecure gitu. Oke. Tapi apa aja sih yang biasanya kamu lakuin biar konten kamu tuh nggak bikin orang jadi insecure atau jadi minder? Untuk konten-konten yang aku buat, ya seperti yang tadi aku bilang, aku nggak buat konten-konten yang apa, dengan hal-hal yang positif gitu. Terus juga nggak istilahnya tidak menyinggung konten-konten lain dan secara bahasa gitu, kata ya, istilahnya aku benar-benar kayak saring ya, apa ya, di istilahnya di sosmed itu aku maksudnya orang-orang nggak merasa tersinggung sama konten aku. Jadi mungkin ya salah satunya kita menjaga konten-konten kita untuk tidak melibatkan orang lain. Oke, kan banyak nih orang-orang di sosmed atau netizen yang ngekritik ataupun bilang influencer tuh kadang bikin standar sosial atau standar kecantikan tuh jadi nggak realistis. Nah, itu gimana tuh tanggapan kamu soal kritik itu? Oke, kalau kritik itu pasti di sosial media itu selalu ada ya. Menurut aku kayak kita nggak usah matokin diri kita untuk ngikutin standar hidup kita dengan influencer itu gitu. Jadi menurut aku kayak maksudnya kayak kita kelihatannya aja di sosial media tuh sempurna, tapi kenyataannya tuh beda gitu. Jadi menurut aku maksudnya tampilin sebenarnya peran influencer itu lebih ke tampilin sesuai sama apa adanya sih, maksudnya ya sesuai realistis lah dengan diri dia gitu. Gak usah istilahnya memaksakan pengikutnya untuk ngikutin dia juga gitu, karena kan istilahnya prinsip hidup orang beda-beda. Iya, betul sih. Selanjutnya aku mau nanya sih, kalau kamu sendiri pernah nggak ngerasa pressure atau ngerasa terpaksa harus tampil sempurna selalu di depan followers kamu? Sebenarnya pernah sih,
kayak aku merasa kalau di untuk di sosmed aku harus tampil cantik, harus tampil sempurna karena istilahnya aku sebagai influencer, content creator itu istilahnya dipaksa untuk tampil sempurna lah. Tapi aku juga makin kesini makin sadar kayak itu semua maksudnya nggak sesuai sama sisi lain aku gitu. Jadi sekarang aku juga buat konten yang maksudnya konten yang sesuai sama realita aku kayak biasanya kan kalau konten aku, konten kreator aku yang tentang make up pasti mereka nunjukin sisi mereka cantiknya gitu. Tapi kan di sisi lain mereka berbeda, dia tuh mereka sama aja kayak manusia lain gitu, biasa aja gitu. Betul. Dan sekarang juga kayak aku nunjukin maksudnya kayak sisi lain aku tentang gak di make up, dan di situ tuh aku maksudnya di situ aku sadar gitu kayak nggak semuanya tuh harus sempurna gitu di sosmed. Betul, aku setuju banget sih, kayak nggak semuanya tuh harus sempurna di sosmed, karena kebanyakan orang tuh terutama influencer, tapi nggak semua influencer ya, beberapa influencer itu suka nampilin dimana dirinya tuh harus bener-bener kelihatan perfect, kayak mereka pakai filter, mereka pakai efek apa supaya mereka kelihatan tuh natural mereka tuh udah cantik dari sananya gitu. Padahal in real life sebenarnya kita nggak butuh sih ditampilin sama konten-konten yang kayak gitu. Justru itu bikin kita jadi lebih nggak pede, kok kita beda sih dari mereka kok bisa cantik tanpa filter, mereka kok bisa cantik tanpa make up gitu. Sedangkan ternyata realnya mereka juga sama kayak kita, ada jerawat, ada kulit yang gak rata, terus kayak mereka sehari-hari juga pakai baju biasa yang gak selalu on point gitu kan. Oke. Nah di media sosial, menurut kamu media sosial tuh berpengaruh nggak sih ke rasa percaya diri kamu in real life? Menurut aku sangat berpengaruh juga, karena di situ media sosial tuh sebenarnya sesuatu yang buat kita tuh membangun personal branding yang bagus gitu. Jadi menurut aku itu media sosial sendiri tuh buat kayak cara menghargai kita, cara buat kita dihargain oleh orang lain gitu. Jadi menurut aku kayak orang nanti ketika ketemu secara langsung sama kita dan melihat kita, wah maksudnya mereka udah melihat kita personal brandingnya udah bagus gitu. Jadi menurut aku itu sangat berpengaruh banget. Nah, aku mau tanya nih ke poin terakhir dari wawancara kita kali ini soal harapan dan juga ide solusi dari kamu. Nah, menurut kamu sendiri, apa yang bisa influencer lakuin supaya sosial media itu jadi tempat yang lebih sehat buat anak-anak muda, terutama Gen Z? Menurut aku kayak influencer itu bukan hanya soal kayak kerjasama dengan istilahnya brand-brand lain atau soal untuk bisa maksudnya bukan hanya mempengaruhi orang lain, tapi lebih ke istilahnya memberikan dampak secara nyata gitu. Maksudnya kayak bisa buat ngebangun personal branding istilahnya pengikut kita tuh untuk ningkatin rasa percaya diri mereka gitu. Kayak nggak usah takut untuk istilahnya memposting sesuatu di sosmed, gak usah takut dihujat, gak usah takut dicemoohkan gitu. Lebih ke lebih fokus aja ke mereka, apa yang mereka suka gitu. Lebih fokus ke apa yang mereka suka, maksudnya dari pengikut kita gitu. Dan istilahnya gak usah mikirin orang lain sih kalau di sosmed itu. Jadi karena kadang banyak juga orang maksudnya anak-anak sekarang yang buat ini sosmed itu kayak FOMO gitu. Cuman kita tuh jangan terlalu FOMO juga, maksudnya lebih ke fokus ke apa yang kita suka buat diri kita untuk percaya diri sih, itu kuncinya. Oke, berarti itu udah termasuk ya sama harapan kamu soal influencer buat ningkatin rasa percaya diri Gen Z. Oke, makasih banget sarannya dan terima kasih banget waktunya Raina udah mau diwawancarain sama aku. Bye-bye.